Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian masih semangat untuk belajar. Untuk pertemuan kali ini, Papa akan membahas bab yang kedua, yaitu mengenai fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya di subbab yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, langsung saja ke materinya ya. Pada dasarnya, Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran, harkat, dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila yang dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu atau tunggal. Prasetya berarti janji atau tekad. Panca berarti 5 dan karsa berarti kehendak yang kuat. Dengan demikian, Eka Prasetya Pancakarsa berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila. Tekad yang tunggal berarti tekad yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi. Adapun nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut adalah: yang pertama, sebagai warga negara, masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Dan yang keempat, menghormati hak orang lain. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Bapak. Apabila kalian belum paham, kalian bisa hubungi Bapak di akhir video ini. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.